Shalom, selamat sore Ibu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Komisi Kaum Wanita pada sore hari ini. Walaupun ibadah kita pada saat ini melalui ibadah online di rumah masing-masing, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Mari sebelumnya kita mulai ibadah kita mau datang di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Sampai pada saat ini kami tidak ada seperti Amin. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami dalam ibadah Komisi Kaum Wanita melalui ibadah online pada sore hari ini. Mari Tuhan Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya lewat pujian penyembahan kami, lewat firman-Mu. Biarlah melalui ibadah yang singkat pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dan kami sidang jemaat-Mu, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Allah. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menjaga hati kami Tuhan, untuk kami selalu haus akan Engkau dalam seluruh kebenaran-Mu. Jadikan hati kami sebagaimana rusa yang merindukan sungai yang berair, sehingga setiap saat kami punya hasrat untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang telah Tuhan pelihara dan berkati. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, taruhkan perkataan-Mu di dalam hati dan mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi mau-Mu Tuhan itu yang hamba sampaikan,
sehingga meneguhkan iman percaya kami. Amin. Gloria masih dalam aku di dalam, untuk senantiasa kami kuat di dalam Tuhan. Amin. Terang-Mu tetap bersinar dalam hidup kami sebagai Amin. anak-anak-Mu, sebagai ibu-ibu rumah tangga, untuk kami dapat menjadi berkat-Mu. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada, yang membuat kita untuk tidak bisa bertemu secara fisik dalam persekutuan, tetapi kita percaya melalui ibadah online pada sore hari ini di dalam Komisi Wanita, kita yakin Tuhan hadir bersama dengan kita di rumah kita masing-masing untuk sama-sama kita menghargai kehadiran Tuhan dalam ibadah online ini. Dengan saya akan membagikan sebagian dari firman Allah yang saya ambil di dalam 2 Korintus yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena kami melihat. Kita percaya firman Allah ini disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaatnya di Korintus, karena Rasul Paulus begitu menghadapi dan mengalami banyak tekanan demi tekanan dalam kehidupannya dia sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang harus menyampaikan berita baik kepada setiap orang untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan dia boleh menyadari benar sebagai orang percaya kepada Tuhan, tidak lepas daripada tekanan hidup, tidak lepas daripada penderitaan. Oleh dan sebab itu, dengan pengalaman Rasul Paulus ini dalam dia mengabdi kepada Tuhan, dia berkata, biarlah hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat situasi dan keadaan kita sebagai orang percaya, kita hidup karena penglihatan kita, banyak kali kita mungkin akan kecewa, mungkin kita akan putus asa, mungkin kita akan berkata dalam hati kita, mengapa saya sudah ikut Tuhan selama ini, bahkan saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi penderitaan, tantangan boleh senantiasa kadang-kadang menghampiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita lewat firman Allah, biar kita hidup jangan karena kita melihat situasi, kondisi hidup, keadaan yang kita hadapi dan kita alami. Bukan saja kita sebagai orang percaya, tapi seluruh dunia menghadapi ini. Tetapi kita hidup harus karena percaya kepada seluruh perkataan Tuhan. Kenapa demikian? Kita harus hidup karena percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur 145, saya menemukan satu kebenaran firman Allah. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kalau ibu-ibu ada yang membawa dan membawa Alkitab atau memegang Alkitab, biarlah kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sebab itu kenapa kita harus hidup karena percaya kepada perkataan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya setia berkata, setia berjanji, tapi dia penuh kasih setia untuk melakukan apa yang dia katakan. Sebab itu kita harus meyakini akan hal ini. Jangan kita bergeser daripada kepercayaan kita kepada seluruh perkataan Tuhan. Di dalam gereja kita setiap bulan, tetapi saat ini karena situasi yang ada, kita dibagikan renungan, ya, renungan yaitu anggur baru. Kenapa kita harus membaca firman Allah? Karena manusia kita hidup bukan saja oleh roti, tapi setiap perkataan Tuhan itulah yang dapat menguatkan kita. Ya, setiap perkataan Tuhan yang dapat memberikan kita pengharapan bahwa apapun yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini, kita punya pengharapan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, dia juga akan menepati janjinya. Dan penderitaan kita yang saat-saat kita alami itu, kata firman Allah, itu penderitaan yang ringan.
tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi di tengah situasi yang ada, yang kita tidak bisa kumpul-kumpul dalam ibadah-ibadah di gereja atau ibadah sel keluarga, ibadah-ibadah di tempat yang lain, tapi kita harus yakin bahwa ada Allah hadir buat kita. Ada janji Allah yang selalu dapat dipercaya dan dapat kita harapkan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hidup kita harus karena percaya kepada seluruh perkataan daripada firman Allah. Dan yang kedua, kita temukan kenapa Tuhan katakan bahwa dalam firman-Nya, mengapa kita harus hidup karena percaya kepada firman Allah. Karena kita sadar dan kita harus yakin bahwa hidup dalam dunia ini semua akan berakhir. Dunia ini adalah dunia yang akan berakhir, dunia yang sementara, dunia yang tidak kekal. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kita baca dalam 1 Yohanes 2. Mari kita lihat Alkitab di dalam firman Allah yang saya temukan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan lidah, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan lihat ayat yang ke-17, dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kenapa dikatakan bahwa kita jangan kita hidup karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, tapi hidup karena percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya penderitaan kita, seperti saya katakan, sementara. Dunia ini sementara, sedang lenyap. Sebab itu mari kita arahkan hati kita untuk mencintai Tuhan di atas situasi yang ada. Ya, saya terlalu yakin bahwa COVID-19 ini adalah berkat buat kita orang percaya. Berkat apa? Berkat mencadari kita untuk kita bertobat sungguh-sungguh bahwa apa yang ada dalam dunia ini tidak dapat kita harapkan. Lihat aja dengan COVID-19 apa yang bisa kita buat. Orang dengan profesinya, dengan segala apa atribut-atribut, dengan segala apa yang dia miliki tidak dapat menghalangi ketika COVID-19 datang, ya, menyerang dia. Sebab itu Tuhan, kita harus sadar dengan COVID-19 ini Tuhan sedang mengajar kepada kita. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Pengharapan kita tuh hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu itu kita percaya, ya, itu akan berlalu. Tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Saya banyak kesaksian yang saya harus mau sampaikan, tapi dengan waktu yang ada, terbatas yang ada, karena kita ibadah online, maka saya tidak bisa menyampaikan. Cuma saya kasih sampai inti. Saya boleh melihat perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan, antara orang yang berharap kepada Tuhan, di mana perlindungan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan itu nyata. Kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dengan benar, dengan sebagai kita mengikuti aturan-aturan protokol daripada pemerintah kita. Kita lakukan akan hal ini dan kita lihat pertolongan Tuhan ajaib buat kita. Pertolongan Tuhan luar biasa, ya, luar biasa, ya, di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tapi ada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Itulah sebabnya mari hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Jangan percaya kepada keberhasilan kita, jangan percaya kepada kedudukan kita, jangan percaya kepada apa yang kita miliki, karena itu tidak menjamin. Tetapi percaya kepada Tuhan, janjinya ya dan amin buat kita. Dan yang terakhir, kenapa kita harus hidup karena percaya kepada Tuhan? Karena firman mengajar kepada kita pada sore hari ini bahwa di tengah-tengah hidup orang percaya tidak ada lepas daripada masalah. Siapapun dia, ya, baik dia hamba Tuhan, baik dia jemaat, pengerja, pasti dia memiliki masalah. Karena masalah bagi orang percaya adalah membuat kita semakin menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan.
kita butuh Tuhan. Yohanes 15 berkata di dalam ayat yang 4-5, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bangga dengan keberhasilan yang kita yang terima, dengan kita miliki, kita raih. Jangan bangga, tapi banggalah kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita masih tetap ada di dalam Tuhan. Kita lihat contoh dua pribadi yang sama-sama melayani Tuhan, Marta dan Maria. Kita lihat, padahal sama-sama mau memberi yang terbaik buat Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, Tuhan lebih memperhatikan dan memilih dan menghargai daripada Maria. Karena apa? Kata firman Tuhan, Maria memilih yang terbaik. Apa yang dikatakan? Kalau mau dilihat, Marta begitu dia sibuk dengan kegiatan untuk melayani Tuhan, yang memberi yang terbaik, menyiapkan makanan, nggak salah. Ya, tapi Tuhan sedang ajar kepada Marta, jangan terlalu fokus kepada kegiatan, tapi fokus memberi waktu bersaat teduh dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan tidak salah melangkah, kita tidak akan salah berkata-kata, karena Roh Kudus yang kita andalkan, Dia akan menguasai dan memimpin kita. Karena kekristenan, ya, itu berbicara tentang adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti di dalam segala apapun aktivitas yang kita lakukan, kita akan tidak bergerak semau kita, tapi kita akan datang tanya kepada Dia yang punya pekerjaan, yang sudah memakai kita, dan bersyukur kita dipilih untuk menjadi kawan sekerja di ladang anggurnya yang kudus. Sebab itu hargai Dia sebagai pemimpin yang berdaulat atas hidup kita, sebagai gembala kita yang baik, yang selalu menuntun kita di pada rumput yang hijau, air yang tenang, sehingga manakala perjalanan hidup kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan melalui lembah kekelaman, tapi kata firman Tuhan, ada gada dan tongkat, ada kebenaran, ada Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga masalah tidak membuat kita jatuh, masalah tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, masalah membuat kita menyadari betapa kita perlu Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan Tuhan. Dengan segala kehebatannya, dia pasti perlu Tuhan. Kita lihat situasi sekarang ini sebenarnya menyadari kita untuk mari mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Jangan mencintai dunia, jangan mencintai keinginan kita, tapi cintailah keinginan Tuhan, karena itu yang terbaik buat kita, dan itu yang mendatangkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebab itu maju terus teguh di dalam Tuhan, pandang terus kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran yang kita baca, kita renungkan, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, tidak salah bertindak, tidak salah melakukan aktivitas, karena semua dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Walaupun kelihatan secara manusia kita gagal, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan buat indah pada waktunya. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin buat firman Allah. Kita naikkan pujian, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takutkan berat bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang, ku di malam pun tenang. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan hati kami yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam, bahwa sungguh kami memerlukan Engkau. Gloria la masih. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan.
Kami tidak melihat situasi keadaan. Kami tidak terfokus kepada masalah. Kami tidak terfokus kepada setiap situasi yang kadang-kadang menakutkan kami. Tapi kami fokus kepada kebenaran. Itulah yang membuat kami tenang. Itu yang membuat kami damai. Karena Daud berkata, hidup ini hanya dekat Allah. Aku tenang. Bila kami sebagai ibu-ibu rumah tangga yang penuh dengan kelemahan, kami tetap semakin bergantung kepada Tuhan. Situasi saat ini membawa kami semakin memperbaiki hubungan kami yang benar dengan Tuhan. Karena kalau hubungan kami benar dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami pun pasti benar. Kami dapat menjadi garam, kami dapat menjadi saksimu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mulai daripada hidup dalam rumah tangga, di tengah pelayanan, di tengah pergaulan, perkataan Tuhan, sikap hidup Tuhan, itu yang kami pancarkan, sehingga orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Karena kerinduan-Mu Tuhan, supaya setiap orang datang kepadamu. Bagi kami ibu-ibu untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, berkati dalam usaha mereka. Buka jalan dalam setiap pergumulan mereka. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami mampu melakukan perkara yang besar bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biar kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Amin.